Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Data yang sudah kita susun dapat kita sajikan dalam bentuk tabel ataupun diagram. Untuk data dalam bentuk tabel sudah kita bahas pada video sebelumnya. Dan pada kesempatan ini kita akan membahas tentang menyajikan data dalam bentuk diagram batang. Untuk lebih jelasnya, perhatikan penjelasan berikut ini. Sebelum lanjut, jangan lupa like, subscribe, dan share, serta nyalakan lonceng notifikasinya. Sebelum kita mulai pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Selesai. Selain dalam bentuk tabel, data dapat kita sajikan dalam bentuk diagram. Diagram yang umum digunakan adalah diagram batang. Untuk contoh diagram batang, seperti gambar berikut ini. Diagram batang merupakan bentuk diagram yang menyajikan data dalam bentuk persegi atau persegi panjang dengan jarak yang sama. Untuk lebih jelasnya, perhatikan contoh berikut ini. Berikut ini adalah data banyak ikan di kolam milik Pak Alex yang sudah disajikan dalam bentuk tabel. Data dalam bentuk tabel ini akan kita ubah menjadi data dalam bentuk diagram batang. Langkah pertama yang harus kita lakukan adalah yang pertama, kita gambar garis mendatar. Untuk garis yang mendatar ini kita tuliskan jenis ikan. Kemudian kita gambar garis tegaknya. Untuk garis tegak kita tuliskan banyaknya ikan. Untuk jenis ikan kita tulis sesuai jenis ikan di dalam tabel, yaitu mulai ikan lele, mujair, bawal, dan yang terakhir adalah ikan gurami. Dan yang perlu kita perhatikan bahwa jarak antara setiap data harus sama. Untuk data banyak ikan, kita lihat di dalam tabel jumlah ikan kisaran ratusan. Maka kita buat data dengan jarak yang sama, kita mulai dari angka kelipatan 100, yaitu mulai 100. Kemudian karena jarak harus sama, maka setelah 100 yaitu kelipatan 100, 200, 300, 400, dan seterusnya. Misalnya data setelah 100, kita langsung isi 350 karena di dalam tabel adanya 350. Apakah tidak boleh? Tentunya tidak boleh karena jaraknya nanti pasti tidak sama. Maka dari itu kita harus urut sesuai kelipatannya sehingga diperoleh data dengan jarak yang sama. Untuk selanjutnya kita masukkan data yang ada di tabel. Pada tabel jumlah ikan lele sebanyak 500 ekor. Maka kita buat garis putus-putus pada angka 500. Kemudian kita buat batang pada data ikan lele tersebut. Nah, jadilah diagram batang seperti ini. Untuk ikan mujair jumlahnya ada 450, maka kita buat garis putus-putus pada angka 450. Nah, karena angka 450 tidak ada dan 450 itu berada di antara 400 dan 500, sehingga kita buat garis putus-putus di tengah-tengah antara 400 dan 500. Kemudian kita buat batang pada data ikan mujair tersebut. Nah, jadilah gambar diagram batang seperti ini. Untuk ikan bawal jumlahnya ada 350. Dan 350 itu berada di antara 300 dan 400.
Sehingga kita buat garis putus-putus di tengah-tengah antara 300 dan 400. Kemudian kita buat batang pada data ikan bawal tersebut. Untuk yang terakhir, yaitu untuk ikan gurami. Ikan gurami jumlahnya ada 100 ekor. Sehingga kita buat garis putus-putus pada angka 100. Kemudian kita buat batang pada data ikan gurame tersebut. Nah, sehingga jadilah diagram batang dari data yang telah disajikan dalam bentuk tabel seperti ini. Dan yang perlu kita ketahui bahwa data tidak selalu dalam bentuk tabel, tetapi dapat juga dalam bentuk data acak. Untuk contoh soal membuat diagram batang dari data acak, perhatikan contoh berikut ini. Untuk soal selanjutnya, yaitu berikut berat badan dari beberapa siswa kelas 4. Pertanyaannya, ubahlah data tersebut menjadi diagram batang. Untuk menjawab pertanyaan ini, karena data yang disajikan masih dalam bentuk acak, maka langkah selanjutnya yaitu mengubah data ini ke dalam bentuk tabel terlebih dahulu. Maka dari itu kita buat tabelnya, yaitu tabel tentang berat badan dan banyak siswa kelas 4. Untuk berat badan yang paling kecil, yaitu ada 35 kg, yaitu di sini ada 4 siswa. Kemudian berat badan 36, ada 5 siswa. Kemudian berat badan 37, ada 4 siswa. Berat badan 38, ada 5 siswa. Dan yang terakhir, berat badan 39, yaitu ada 3 siswa. Setelah data yang masih acak tadi kita buat tabel, langkah selanjutnya adalah membuat diagram batang. Langkahnya seperti contoh soal pertama, yaitu kita gambar garis mendatar dan juga garis tegaknya. Untuk garis mendatar kita tuliskan berat badan, dan untuk garis tegaknya kita tuliskan banyaknya siswa. Untuk berat badan kita lihat di dalam tabel, berat badan mulai dari 35 sampai 39. Maka kita tulis mulai 35, 36, 37, 38, dan terakhir 39. Dan saya ingatkan bahwa jarak antara data harus sama. Untuk data banyak siswa, kita lihat di dalam tabel, jumlah siswa kisaran 1 sampai 10, maka kita buat data dengan jarak yang sama. Kita mulai dari angka 1, kemudian 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Untuk selanjutnya, kita masukkan data yang ada di tabel. Pada tabel berat badan 35 ada 4 siswa, maka kita buat garis putus-putus pada angka 4, kemudian kita buat batang pada data berat badan 35 tersebut. Selanjutnya berat badan 36 ada 5 anak, maka kita buat garis putus-putus di angka 5. Kemudian kita buat batang pada data berat badan 36. Untuk berat badan 37, jumlahnya ada 4. Kita buat garis putus-putus di angka 4. Kemudian kita buat batang pada berat badan 37. Untuk 38, ada 5 siswa. Sehingga kita buat garis putus-putus pada angka 5. Terus kemudian kita buat batang pada berat badan 38.
Yang terakhir, berat badan 39 ada 3 anak, sehingga kita buat garis putus-putus di angka 3. Kemudian kita buat batang pada berat badan 39. Nah, jadilah diagram batang seperti gambar ini. Agar lebih mahir dalam menyajikan data dalam bentuk diagram batang, ayo berlatih secara mandiri soal-soal berikut ini. Demikianlah materi tentang menyajikan data dalam bentuk diagram batang. Jika ada yang ditanyakan, silakan ditanyakan di kolom komentar. Sekali lagi saya ingatkan, jangan lupa like, subscribe, share, serta nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video selanjutnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.